Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, selamat datang kembali di podcast Ruang Informasi. Podcast resmi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola secara apik, menarik, dan informatif oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Bersama saya Muhammad Khairul Rijal, kali ini kita akan ngobrolin tentang sebuah gelaran yang akan dihelat oleh Pemprov Jawa Timur di Kabupaten Jember, yakni Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 di tahun 2025. Dan alhamdulillah telah bersama kita dua tamu istimewa. Yang pertama adalah Ketua Pelaksana Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Jawa Timur, Ki Haji Abdul Hamid Abdullah. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Dan juga didampingi oleh Kepala Sekretariat LPTQ Jawa Timur, Bapak Muhammad Isa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya nggih, Pak Yai, Pak Ustaz nggih? Alhamdulillah nggih. Saya pingin yang pertama ke Pak Kiai dulu. Pak Yai. Ini MTQ kan tinggal beberapa hari lagi. Mungkin bisa panjenengan jelaskan ini akan berlangsung di tanggal berapa, kemudian temanya apa, dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan MTQ di Jawa Timur ini, Pak Kiai. Monggo. Baik, terima kasih. MTQ di Jawa Timur ini adalah MTQ yang ke-31. Dan MTQ di Jawa Timur ini diselenggarakan 2 tahun sekali. Kali ini MTQ Provinsi Jawa Timur akan diselenggarakan di Kabupaten Jember. Mulai tanggal 11 September sampai 20 September. MTQ ini diikuti oleh seluruh kabupaten kota di Jawa Timur dan meliputi beberapa cabang dan golongan. Kali ini Jawa Timur membuat tema yang sangat menarik dengan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Jawa Timur. Kita rawat nilai-nilai Al-Quran menuju Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Maksudnya itu gimana ini ceritanya, Pak? Yang temanya masyarakat Jawa Timur ini kan masyarakat yang agamis, yang Islamnya kuat sekali. Sehingga Al-Quran itu sudah menjadi katakanlah kehidupan sehari-hari. Baik membaca, melafalkan Al-Qurannya, menerjemahkan, dan bahkan sampai kepada tingkat mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga yang sudah menjadi kebiasaan di dalam sehari-hari tentang nilai-nilai Al-Quran itu dirawat. Ya. Ngerawat itu kalau tidak suwe ya. Artinya merawat itu yang sudah ada ya dirawat supaya semakin kokoh dan semakin dapat dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkait MTQ, karena MTQ ini adalah Musabaqah Tilawatil Quran yang dikaitkan dengan Al-Quran, maka nilai-nilai itu dirawat untuk kehidupan masyarakat Jawa Timur menuju Jawa Timur yang luar biasa, yaitu sebagai gerbang baru Nusantara. Ya. Jawa Timur ini tokoh di dalam segalanya, dalam ekonomi dan lain-lain. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Saya ke Pak Isa. Pak Isa, ada berapa cabang perlombaan dan kemudian venue-nya ini tersebar di mana saja? Karena Kabupaten Jember ini kan sangat luas sekali gitu Pak Isa ya. Jangan sampai kemudian publik yang begitu sangat appreciate ingin datang ke Jember, mereka kurang paham tentang kemudian saya mau kemana ini, cabang ini kemana gitu. Gimana Pak Isa? Monggo. Baik Pak Rijal. MTQ ke-31 tingkat Provinsi Jawa Timur ini diikuti pesertanya kurang lebih 1.348. Cabang yang dilombakan itu ada 8. Ada cabang tilawah, ada cabang kiroat. Cabang tilawah itu ada beberapa golongan, ada golongan tartil, ada golongan tilawah anak, tilawah remaja,
tilawah tunanetra, kemudian tilawah dewasa, kemudian itu yang tilawah, kemudian ada kiroat mujawad dewasa, kiroat murotal remaja, dan kiroat murotal dewasa. Itu yang semuanya itu putra putri. Kemudian ada hafalan MHQ. MHQ itu ada 1 juz, 1 juz dan tilawah, 5 juz dan tilawah, kemudian 10 juz, 20 juz, 30 juz. Kemudian yang berikutnya adalah cabang tafsir. Ada tafsir bahasa Arab, tafsir bahasa Indonesia, tafsir bahasa Inggris. Kemudian ada MKQ atau Musabaqah Khat Al-Quran, itu kaligrafi. Itu ada 4 cabang, kemudian ada 1 yang baru yaitu Khat digital, ini yang masih eksibisi. Nah, baru eksibisi ini. Eksibisi ini masih gimana Pak? Eksibisi itu walaupun dia sudah juara tapi tidak diikut poin untuk menjadi juara umum, tidak menunjang untuk juara umum. Tidak ada poinnya. Tetap ada kejuaraannya tapi tidak ada poin. Tetap digelar tapi tidak masuk dalam proses penambahan penilaian gitu. Penilaian, iya. Gitu. Kemudian ada MFQ, Fahmil Quran Cerdas Cermat, yang paling seru. Kemudian ada Sarhil Quran, Sarah. Kemudian yang terakhir itu ada karya tulis ilmiah Al-Quran. Semua cabang dan golongan itu diikuti oleh putra putri. Makanya banyak. Kalau total seluruhnya, misalnya satu daerah itu mengikuti seluruhnya, itu ada 56 pesertanya. 56 peserta. Oh. Satu. Dari perwakilan satu kabupaten kafilah Iya, satu kafilah, daerah. Itu pesertanya kalau full ikut itu 56. Artinya kalau tadi mendengarkan penjelasan jenengan itu, semua segmen, semua golongan, semua tingkatan itu sudah apa istilahnya terfasilitasi ya. gitu. Dari mulai anak-anak sampai yang dewasa itu sudah ada semua. Untuk gelaran pembukaan ini, pasti ini kan sebuah sesuatu yang dinantikan oleh masyarakat, apalagi di daerah di Jember itu kan ya setidaknya ini akan hal yang ditunggu-tunggu. Nah ini nanti akan berlangsung di mana dan kemudian apa yang hal yang menarik nanti akan menjadi sesuatu yang memiliki daya tarik itu Pak? Nanti pembukaan dan penutupannya itu digelar di stadion atau di namanya Jember Sport Garden, JSG. Ya. Kapasitasnya kurang lebih sekitar 50.000 kapasitas. Oleh karena itu tuan rumah pemerintah Kabupaten Jember berusaha untuk sebanyak-banyaknya mengerahkan massa untuk bisa ikut berpartisipasi untuk menyaksikan gelaran pembukaan. Dari MTQ ini yang dilihat pertama itu memang pembukaannya. Iya. Jadi kalau pembukaannya itu sukses, insya Allah ke belakangnya itu sukses. Gitu. Karena tontonannya berharap menjadi sebuah tuntunan gitu. Begitu ya. Jadi di dalam pembukaan tentu ada budaya-budaya lokal yang ikut ditampilkan di sana. Ada tarian yang kolosal sekitar 700 orang. Itu. Dan juga mungkin insya Allah ada drum band dari putra-putri Jember itu ya. Saya dengar katanya juga akan ada sebuah parade semacam kayak drone gitu di beberapa gelaran-gelaran internasional. Betul sekali. Jadi memang nanti ada pertunjukan drone yang akan memamparkan tulisan-tulisan, misalnya ada tulisan MTQ 2031 2025. Kemudian banyak lagi gambar-gambar yang akan diekspresikan melalui drone itu tadi. Artinya pendekatan teknologi kekinian itu menjadi bagian daripada hal yang menarik gitu. Saya ke Pak Kiai. Ini event yang sangat besar di Jawa Timur. Bagaimana untuk menumbuhkan mental Qur'ani kan gitu ya. Tentu ada persiapan-persiapan untuk memastikan tentang standar kualitas gitu ya. Kaitannya dengan proses penilaian. Nah, ini bagaimana kesiapan tentang Dewan Hakim agar kemudian standar kualitas yang dihasilkan kemudian ya kita ini kan punya potensi yang sangat bagus sekali, punya pesantren yang ribuan santrinya gitu Pak Yai. Mungkin bagaimana penjelasan Pak Yai? Baik, perlu diketahui bahwa hakim itu diproses lewat seleksi. Ada tim penyeleksi hakim, masing-masing kabupaten diharapkan menyampaikan usulan-usulan, kemudian ada
tim penyeleksi. Mereka menyampaikan masing-masing tentang keahliannya. Ada bidang tajwid, fasohah, kemudian suara lagu, termasuk cabang-cabang yang lain. Umpamanya di bidang tafsir, hadis, tafsir, MFQ, kemudian cerdas cermat dan lain sebagainya. Mereka setelah kita pilih pengalamannya apa, berapa kali jadi hakim, dan mereka diharapkan punya sertifikasi, ada sertifikasi lewat pelatihan. Ya. Tetapi itu tidak menjamin. Nah, setelah mereka menyampaikan persyaratan-persyaratan itu, mereka juga kita latih juga ada pelatihan orientasi perhakiman. Di dalam orientasi perhakiman itu ada juga musyawarah masing-masing bidang. Katakanlah di tilawah MTQ mereka berkumpul untuk bermusyawarah tentang hal-hal yang harus dinilai, seperti tajwid itu penilainya bagaimana, fasohah nilainya bagaimana, suaraku bagaimana, bentuk kesalahan itu bagaimana. Kalau ada nilai-nilai yang sama itu nanti apa yang harus diutamakan, semua cabang dan golongan. Sehingga sudah ada semacam kesepakatan antara hakim yang satu dengan yang lain. Lebih dari itu, hakim itu dituntut untuk teliti. Mengapa? Karena di Jawa Timur itu hakim sudah harus pakai ID. Nah, nilai itu akan ditampilkan lewat layar ya. Begitu peserta tampil, nilainya sudah diambil oleh panitera dan akan ditampilkan. Artinya penilaiannya itu hasilnya sudah real time gitu Pak Yagi. Betul. Tidak sampai kemudian istilahnya ngimbu dulu. Udah sampai nginep sampai mambu. Sampai nginep gitu. Nanti kalau nginep mambu nanti. Nginep bisa masuk angin. Masuk angin itu bahaya itu. Sehingga audien itu senang sekali mereka ya, seperti sepak bola atau olahraga itu kan dapat menilai langsung siapa yang bagus. Begitu pulang langsung sudah tahu saya ini sudah ranking sekian gitu. Betul. Dan sehingga ada kemungkinan nilai itu jomplang ya. Hakim 1, 2, 3 itu nilainya harus seimbang. Harus ada nilai seimbang sehingga ada nilai tengah. Katakanlah hakim 1 nilainya 25, hakim 2 nilainya tahu-tahu 29. Nah, hakim ketiga nilainya 24. Maka yang tengah itulah yang akan terpilih ya. Nah, mungkin peserta atau penonton itu nilainya kok tinggi sekali ya, 29 itu dari mana itu ya. Ada yang 24, ada yang 23, dipilih yang 23. Itu IT kita. Dan itu sudah ditiru sampai tingkat nasional. Nah, cuma sayangnya nasional itu belum berani tampil langsung gitu. Kalau di Jawa Timur sudah langsung tampil. Sesaat setelah itu tampil, nilainya langsung tampil. Hanya beberapa menit begitu nilainya sudah langsung muncul gitu Pak Yaya. Artinya dia sudah bisa mengukur, oh tadi saya itu penampilannya ini sekian gitu ya. Dari tampilan-tampilan yang sebelum-sebelumnya ini sudah bisa dibandingkan gitu Pak Yaya. Tidak sampai nginep di hotel. Kalau nginep di hotel itu nanti penasaran gitu. Apalagi kemudian sampai mampu gitu. Saya ke Pak Isa. Pak Isa, ini generasi Gen Z, generasi milenial ini kan juga sangat menarik sekali nih kalau kemudian proses pelibatannya dalam gelaran MTQ ini. Sampai saat ini bagaimana untuk publikasi agar kemudian menstimulus mereka agar kemudian mereka juga memiliki ketertarikan, setidaknya qiraah dengan mujawad itu seperti ini kan gitu. Itu kan juga pasti orang-orang tertentu kan gitu Pak. Gimana Pak Isa? Baik, untuk publikasi yang pertama memang saat ini kan medsos itu menjadi sarana yang paling efektif ya untuk melakukan atau memberikan publikasi tentang MTQ. Ini sudah kita publikasikan lewat media-media sosial, baik di websitenya LPTQ, itu IG-nya juga sudah ada. Kemudian di pihak tuan rumah juga sudah melakukan publikasi-publikasi melalui media sosial gitu kan. Kemudian bagaimana generasi muda ini supaya juga selain dari sisi publikasi juga bisa melihat. Jadi para pelajar, para mahasiswa
itu nanti bisa melihat bagaimana penampilan dari para ahli Quran ini. Ada yang misalnya melihat tilawah, melihat kemudian tafsir, kemudian apalagi kalau melihat fahmil Quran cerdas dan mat. Anak-anak SMA ini sangat seru kalau melihat itu. Gitu ya. Ini kalau misalkan ada peserta yang nggak bisa langsung datang ke lokasi ini, melihatnya bagaimana Pak Isa? Langsung jadi di venue-venue itu sudah disiapkan layoutnya, jadi ada tempat untuk penampilan, ada tempat untuk dewan hakim, ada juga tempat disiapkan sudah untuk penonton. Itu sudah bisa langsung melihat di situ. Kalau misalkan nggak bisa datang langsung ke Jember itu harus. Oh ya, kalau tidak bisa datang langsung bisa melihat streamingnya, live streaming dari di tiap-tiap venue. Nah itu jadi pengen melihat musabakohnya misalnya tilawah anak-anak itu sudah ada channelnya masing-masing sendiri. Artinya nggak ada batasan ruang tempat dan kemudian waktu Betul untuk bisa melihat penampilan gitu Pak ya. Ya, bisa langsung. Inggih. Pak Kiai, apa harapan yang panjenengan inginkan kaitannya dengan MTQ yang ke-31 ini Pak Kiai? Harapan kami pertama, bahwa masyarakat Jawa Timur itu adalah masyarakat yang agamis, mayoritas penduduknya Islam. Maka dengan MTQ, pertama kita harapkan MTQ itu merupakan sarana silaturahim umat Islam dari semua jenis, laki perempuan, ada yang budayanya beda-beda, mungkin golongannya beda-beda, latar belakangnya beda-beda, semua bisa numpuk ke sana menjadi satu kesatuan, yaitu di bawah Al-Quran. Yang kedua adalah forum pembelajaran sesungguhnya. Pembelajaran anak-anak kita itu yang ikut lomba itu mulai tingkat anak-anak, umur ada yang sampai 7 tahun, 8 tahun, ada yang terbesar yaitu sampai umur 40 tahun ya. Sehingga menarik sekali. Dan cabang yang dilombakan itu luar biasa. Ada tafsir bahasa Inggris. Anak-anak pondok itu pintar bahasa Inggris. Kalau kita kan bisa yes. Gitu. Balik yes. Oh itu anak-anak pintar. Dan seperti cerdas cermat itu sudah buka baca. Yang dimasalahkan itu tidak hanya sekedar masalah-masalah yang ringan. Itu masalah faraid, masalah hukum, masalah macam-macam, semua permasalahan ada di dalam. Artinya MTQ itu bukan hanya sekedar mendengarkan orang qiraah gitu ya. Betul. Jadi dari sisi seni ada tilawah dengan lagu. Dari hafalan ada MHQ. Dari segi kecerdasan ada tafsir. Dari segi dakwah ada MSQ, Musabakoh Syarhil Quran ya. Dari segi karya tulis ada anak-anak yang pinter itu karya tulis itu. Sekaligus dalam sehari itu harus selesai. Itu karya tulis tentang bagaimana narkoba itu. Sudah dibahas anak-anak pinter bahasa. Bagaimana kenakalan, bagaimana masalah ekonomi itu ada karya tulis. Bahkan ada yaitu tentang khot. Keindahan itu kaligrafi itu indah-indah tulisan anak-anak kita itu yang dilombakan, sehingga itu adalah merupakan forum pembelajaran dan yang lebih penting adalah syiar Islam, kekompakan, kumpule wong iku ketok nek kompak bersatu dan akan menimbulkan persatuan dan kesatuan umat. Itu yang kita jaga sehingga tidak ada rasa beda antara yang satu dengan yang lain. Itu akan membuat daerahnya menjadi kompak. Dan mungkin dari sisi yang lain adalah sisi ekonomi. Nah ini kalau sisi ekonomi ini pasti Pak Isa ini yang paham ini ya. Iya betul. Bagaimana Pak Isa untuk ekonomi ini? Kaitannya kan juga bagaimana untuk menghidupkan sektor UMKM gitu. Apalagi saat ini kita menghadapi ya dengan tantangan ekonomi yang seperti ini. Ada hal-hal yang mungkin menarik yang bisa mungkin disajikan oleh panitia yang ada di daerah itu Pak Isa. Monggo. MTQ ini setidak-tidaknya kan dihadiri oleh kafilah itu sejumlah 2.347 gitu ya segitu. Dan itu semua menginap di hotel-hotel di Jember. Wah, ekonomi tumbuh nih. Itu sudah jelas kan? Berarti itu
di hotel-hotel pasti sudah penuh dengan para kafilah, itu yang pertama. Yang kedua, di sana juga ada pameran untuk UMKM, khusus untuk UMKM Jember. Nah, di tiap venue ada beberapa tenda untuk pameran UMKM. Kemudian di venue venue utama yaitu di alun-alun. Venue utama itu venue untuk tilawah dewasa dan mujawad. Kalau tilawah dewasa kan malam. Malam hari itu. Itu venue-nya yang di alun-alun tadi. Yang di alun-alun. Itu yang satu-satunya lomba yang dilaksanakan malam hari hanya tilawah dewasa. Itu cabang favorit. Nah, di sana juga di alun-alun itu juga diselenggarakan pameran UMKM. Nah, ini tentu akan banyak mengangkat ekonomi di Kabupaten Jember. Ada berapa venue, Pak Isa? Ada 12 venue. Ada 12 venue. Ada pertama di halaman, ada yang dari 12 itu ada 3 yang outdoor. Ya, satu di Masjid Cengho. Kedua di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Kemudian yang ketiga itu di alun-alun. Itu yang venue outdoor. Kemudian yang indoor itu berarti ada 9. Itu ada di Dinas Pendidikan, ada di Madrasah Aliyah Negeri 1, Madrasah Aliyah Negeri 2, dan ada di bahkan Aula Kodim itu juga ditempati. Ada di pondok pesantren, juga ada di Islamic Center. Saya ingin bertanya terakhir kepada Pak Kiai. Pak Kiai, bagaimana MTQ ini berkontribusi dalam mengembangkan dan kemudian membudayakan Al-Quran di masyarakat Jawa Timur? Dengan penampilan anak-anak yang luar biasa, mereka sudah terlatih. Mereka pengunjung itu akan menjadi senang melihat anak-anak kecil-kecil bisa ngaji, melihat anak-anak kecil bisa tafsir, melihat anak kecil sudah hafal Al-Quran, karya tulis dan lain sebagainya. Itu adalah suatu dorongan kepada masyarakat supaya mereka juga senang seperti itu. Harapannya dalam kehidupan sehari-hari bahwa Al-Quran itu sudah kita harapkan dengan MTQ ini masyarakat supaya bisa satu mengamalkan isi kandungan Al-Quran dari sisi keadilan. Al-Quran itu mengajarkan tentang keadilan. Yang kedua dari sisi kehormatan, saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Kemudian Al-Quran nilai-nilai yang harus diambil adalah nilai persatuan dan kesatuan. Tidak boleh saling mencaci, menghina antara yang satu dengan yang lain. Itulah harapan yang harus diperoleh, yang muncul dari pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran. Dengan begitu, dengan Musabaqah Tilawatil Quran, diharapkan nilai-nilai Al-Quran itu dapat diwajahwantakan, dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat menjadi sejahtera, baldatun thayyibatun warabul ghafur. Pak Kiai, 3 kata untuk MTQ ke-31 terakhir. Sukseskan MTQ Jawa Timur. Kunjungi pelaksanaan MTQ Jawa Timur tanggal 11 sampai 20, mudah-mudahan kita semua yang hadir dapat berkahnya MTQ Jawa Timur. Jawa Timur menjadi wilayah yang aman, damai, dan berprestasi. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun Pak Kiai, matur nuwun Pak Isa. Terima kasih kesempatannya. Sobat Jatim, MTQ ke-2025 atau yang ke-31 bukan hanya sebuah ajang perlombaan. Tetapi ini adalah bagian daripada sarana untuk membumikan Al-Quran di masyarakat Jawa Timur yang tentunya sesuai dengan harapan Nawabakti Satya Ibu Gubernur Jawa Timur, yaitu masyarakat Jawa Timur yang berakhlak mulia. Terima kasih telah bersama dalam podcast Ruang Informasi, podcast resmi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Saya Muhammad Khairul Rijal undur diri dari hadapan Anda semuanya dan saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.